ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Gak ada yang bisa mengalahkan rasa optimisku. Aku yakin doaku didengar sama Allah. Suatu saat Fitri pasti bisa hamil. Kamu akan hamil, sayang. Ayo sayang, kita packing. Besok kita harus pergi dari rumah ini. Dan kalau semuanya masih ingin orang tua berhubungan baik sama anaknya, jangan pernah menghalangi keputusan kami. Emangnya Oma pikir aku sebodoh apa? Aku bunuh diri gitu? Rugi amat aku, Oma. Aku tuh ngelakuin itu semua supaya Fitri disalahin. Di rumah ini selalu ada masalah. Karena ulah perempuan kampungan ini. Ketika tiba saatnya nanti Miska melahirkan, Fitri harus keluar dari rumah ini. Rel, aku mohon ya, kamu jangan ngajak berantem dia. Tapi itu cewek yang mau cari mati, Fit. Udah sekarang kamu masuk ke kamar. Aku bentar lagi balik, ya? Ya Allah, Farah mau ngapain lagi sih? Lia, tadi Farel pergi sambil marah-marah. Fitri, Farel kemana tadi? Farah ke guest house. Ke guest house? Mau ngapain? Aku juga nggak tahu. Tapi tadi Farah mendengar semua pembicaraannya Oma pas lagi nelpon sama Miska dan kayaknya dia marah langsung pergi dari sini. Oma enggak kok. Mama enggak telepon Miska kok. Nggak telepon siapa-siapa, Mama. Mam, ada apa sih Mam ini, Mam? Tolong dong, Mama terus terang dong sama Lia. Aduh, kepalaku kok ngedadak sakit ya. Aduh, kepalaku pusing. Tidur dulu ya. Ya tidur. Mam. Miska! Miska keluar! Keluar, Miska! Farel, Ikut aku. mau kemana malam-malam gini, Rel? Udah ikut aja buruan ah. Fit, sebetulnya ini ada apa? Apa sih sebetulnya yang terjadi? Tolong dong, terus terang sama Mami sama Papi. Udah tunggu di sini. Diam.
Jangan, Farel. Kamu ada pesan-pesan terakhir nggak? Maksud kamu apa, Rel? Ya kamu ada wasit buat Nadine anak kamu nggak? Kamu ada pesan-pesan terakhir nggak? Farel, kamu jangan main-main. Kemarin dia mau bunuh diri di depan kita semua, tapi nggak berhasil. Bi. Sekarang harus berhasil, Bi. Ayo. Sekarang kamu bunuh diri di depan kami semua, ya? Ayo. Tunggu apa lagi kamu? Tunggu Oma. Tunggu Oma kamu, ha? Oma! Oma! Tolong kesini, Oma! Udah semuanya jangan ikut campur. Ini kemauan Miska sendiri. Kalau kita menghalangi dia, nanti kita dibilang menghalangi kebahagiaan dia. Farel jangan dong, Rel. Mi, aku bilang jangan ikut campur, Mi. Ya? Udah, semua tenang. Aku bantuin tuh, aku bantuin. Farel. Kamu tenang, Farel. Jangan gila kamu. Ayo, Miss. Nyalain koreknya. Bunuh diri di depan kami semua. Kata kamu Fitri udah gak menghargai perasaan kamu. Kata kamu semua orang udah gak peduli sama kamu. Buat apa kamu hidup? Hah? Maafin aku, Rel. Tolong kamu jauhin semuanya, Rel. Kamu jauhin korek itu, Rel. Aku minta maaf, Rel. Aku minta maaf. Ngapain kamu mundur lagi? Udah jalanin aja. Yang penting kamu happy, keluarga aku happy, aku sama Fitri disalahin terus. Itu kan yang kamu mau? Iya kan? Hah? Udah, ayo. Kok kamu diem sih? Apa sih ini? Farel, kamu tenang, Farel. Kamu sekarang sedang emosi. Tindakan kamu sekarang di luar kontrol, Farel. Tenang. Buang korek api itu. Buang, Farel. Kak, istighfar, Kak. Tolong Kak sadar, ini adalah dosa besar. Rel, udah dong, Rel. Kamu jangan nekat. Fit, kamu tolong dong, suruh Farel berhenti. Udah, sekarang semuanya minggir, tolong ya. Semuanya minggir. Kamu tuh beko ya? Hah? Kamu bisa bedain nggak air sama bensin? Makanya kalau kamu punya otak sama pikiran itu harus bersih. Biar pikiran kamu jernih. Masa aku siram pakai air kamu kira bensin? Bau bensin itu nyengat. Sekarang semua udah jelas kan? Siapa yang berusaha merusak hubungan aku sama Fitri? Semua udah jelas kan? Miss, tolong jelasin ke semuanya apa yang sebenarnya terjadi. Jelasin! Om, Tante, semuanya. Aku minta maaf. Sebenarnya aku nggak benar-benar mau bunuh diri. Farel udah menolong aku, tapi karena kita berebutan makanya jadi nggak sengaja pisau itu kena tangan aku. Aku cuman nggak mau kehilangan Farel, karena aku mencintai Farel dan apapun yang terjadi aku nggak mau kehilangan dia. Itu aja. Tolong kasihani aku dan anak yang aku kandung, Fit. Ini acting yang paling hebat. Sekarang Fitri pasti akan maafin aku dan mencabut hukumannya tadi.
Kamu kasih tahu siapa yang kasih ide kamu buat bunuh diri. Nah, siapa? Aduh, kepala mama pusing. Oma yang nyuruh aku, Rel. Mam, tolong Mam. Tolong jujur sama Lia. Apa betul semua ini idenya Mama, Mam? Nggak tahu juga. Aduh, kepala mama pusing. Besok aja ya omonginnya ya. Cuma ngomong sama Mama. Sekarang semuanya udah jelaskan kenapa aku sama Fitri nggak mau tinggal di sini. Karena keluarga aku sendiri berusaha untuk memisahkan aku sama Fitri. Bahkan nenek tersayang aku, yang katanya sayang sekali sama aku, tega sama aku sama Fitri. Gila semuanya. Rel, maafin papi mami. Tolong jangan pergi dari rumah ini ya. Iya, Rel. Kan sekarang semuanya udah jelas. Jadi kamu tolong ya maafin kita semua di sini kalau kita punya salah. Iya, Rel. Orang tua kamu kan juga bisa salah. Maafin mereka ya. Ya, maaf itu gampang. Tapi apa hukumannya buat Miska? Rel, semua rencana jahat yang udah dia susun, aku yakin kok suatu saat nanti akan balik menyerang dirinya sendiri. Jadi, kita nggak usah susah payah memberikan dia hukuman. Tapi, kayaknya keenakan juga ya kalau dia nggak dikasih hukuman apa-apa. Kita harus kasih dia pelajaran atas perilakunya sangat sembrono ini. Jadi? Tadi kan Mami minta sama aku. Setelah bayinya Ibu Miska itu lahir, aku harus keluar dari rumah ini. Dan sekarang aku hanya minta sebelum bayinya benar-benar lahir, dia nggak boleh lagi menginjakkan kakinya di rumah ini. Bagus, Wonder Woman-ku. Aku mendukung keputusan istriku. Bagus. Kamu paham, Miska? Kalau aku masih bersikap keras kayak gini, aku bakal kehilangan semuanya. Mendingan aku minta maaf secepatnya ke Fitri. Meskipun sebenarnya aku nggak sudi ngelakuin ini semua. Tunggu, Fit. Ada apa lagi sih, Miss? Kamu protes dengan keputusan yang udah aku putuskan sama Farah. Fit, tolong Fit, maafin aku. Tolong kasihani aku dan anak yang aku kandung, Fit. Tolong kamu jangan pernah hukum aku, Fitri. Ini acting yang paling hebat. Sekarang Fitri pasti akan maafin aku dan mencabut hukumannya tadi. Miss, aku mau nanya satu hal sama kamu. Coba sekarang posisinya dibalik. Kamu jadi aku. Dan aku melakukan kesalahan seperti apa yang kamu perbuat sama aku. Di depan semua keluarga kamu. Aku mau tanya, kamu akan maafin aku atau enggak? Dan dengan sikap kamu ini, kamu malah membuktikan kalau aku sama Farel sama sekali nggak bersalah. Dan kamu lupa, Miss. Aku sama Farel udah bukan sahabat kamu lagi. Miss, kamu tenang aja. Aku sama Farel akan rutin kok ngunjungin kamu ke guest house. Apalagi kan ada Oma. Oma kan siap kan? Kapan aja membantu Miska. Oma kan paling sigap kalau kamu sampai kenapa-napa. Ya kan, Oma? Ya udah, mendingan kau pulang aja ke guest house. Kau mandi dan ganti baju. Kamu kan basah kuyup. Nanti kalau sakit, aku lagi yang disalahin. Rel, istirahat yuk. Aku capek. Ya ampun, kok masih pada di sini? Mau ngapain? Mau masuk ke kamar aku juga?
tunggu, Rel. Rel, kamu gak mikirin anak kita. Kamu gak kasihan sama anak kita, Rel. Kenapa semuanya harus kayak gini sih? Kok kamu bingung? Kamu yang mulai ya, kamu tanggung sendiri aja akibatnya. Sayang, buruan dong. Aku udah ganti baju nih. Oke sayang. Sial. Semua trik ini hancur berantakan gara-gara keteledoran Oma. Kalau emang aku gak bisa menang di rumah, aku masih bisa menang di kantor. Aku bisa menarik perhatian Farel lewat kesempatan di retro. Miska, ini baru babak ketiga. Aku berharap banget kamu segera KO. Dah, selamat malam. Katanya tadi udah ganti baju. Aku udah ngebayangin kamu pakai lingerie aja. Tadi kamu kan teriak, sayang, aku udah ganti baju. Aku kan cuma manas-manasin Sadako. Terus kita ngapain? Ya tidur lah. Capek, Rel. Besok kan kita mesti kerja. Masa langsung tidur? Appetizer-nya aja belum. Kita ngerayain kemenangan kita dong sayang. Mabok-mabokan kayak apa Ge? Hah? Mabok-mabokan itu kan dosa, Rel. Masa mabuk cinta dosa sih? Pokoknya sekarang kita akan saksikan pertandingan sangat seru antara Fitri Rahayu melawan Farel Muraldi Utama. Sayang, tadi aku lega banget deh. Waktu Miska akhirnya mau mengakui semua kesalahannya di depan mami papi. Aku semuanya tahan sayang. Tapi yang paling aku gak tahan, sewaktu kesalahan diagung-agungkan sampai menutupi kebenaran itu sendiri. Rel, sekuat apapun kebenaran itu disembunyikan, pasti dia akan menunjukkan dirinya. Karena kebenaran itu gak akan pernah mati. Sama halnya seperti semua kebohongan dan kebusukan yang disimpan Miska sekarang. Aku yakin suatu saat nanti semua itu akan kebongkar. Dan setelah kebongkar, pasti dia akan memikirkan trik apa lagi untuk besoknya. Sayang, kita ini kayak film-film superhero ya. Kayak Superman sama Wonder Woman. Kalau udah ngalahin satu musuh, pasti ada tantangan lagi. Tapi tenang aja, Superman sama Wonder Woman pasti bisa mengalahkan semua musuh. Semuanya KO. Tunggu deh, Rel. Emangnya benar ya istrinya Superman itu Wonder Woman? Bukannya Superwoman? Iya ya. Bodoh. Yang penting Miska itu tetap Sadako. Jangan coba-coba lagi untuk memanfaatkan kesempatan yang akhirnya jadi senjata makan tuan. Dan kejadian semalam itu adalah pelajaran berharga buat kamu. Takut. Atas nama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Aldo, Mbak Mosa, maaf ganggu. Semalam pada kurang tidur ya? Kok sampai-sampai masih pada ngantuk? Iya mas, tadi malam Vinsa kebangun terus rewel. Ya maklum lah, namanya juga anak kecil, pasti ngerasa risih kalau bukan di rumahnya sendiri. Iya, ini saya bawain makanan buat Mas Aldo sama Mbak Mosa. Ibu yang nyuruh. Wah, makasih banyak ya Mas Koko ya. Terus Mas Normannya emang kemana? Wah, Teacher Norman langsung ke kantor, Mas. Sama ini, terus dibawain juga sama Ibu pakaian buat ganti Mbak Mosa sama Mas Aldo. Aduh, Mas Koko, makasih ya. Kebetulan nih, nanti siang saya ada meeting sama klien. Mungkin berangkatnya dari sini. Ya udah, Mas Aldo, Mbak Mosa, saya pamit dulu mau ke kantor. Soalnya mau ngetik yang kemarin disuruh Mbak Mosa. Mas, kalau udah klien suruh telepon ke handphone aku atau ke handphone Aldo ya mas. Makasih ya mas.
Siap Mbak Mosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kayak Mbak Salsa. Mbak Salsa! Mbak Salsa, kok ada di sini? Yang sakit siapa Mbak? Saya, Mas. Semenjak orang tua saya minta saya putus sama Mas Norman, saya stres banget. Saya sampai malas makan dan mas saya kambuh. Astaga, kok bisa kayak gitu sih Mbak? Saya juga nggak tahu. Sebelumnya saya nggak pernah patah hati sampai sakit kayak gini. Emangnya Mbak Salsa udah nggak berhubungan lagi sama teacher Norman? Telepon, SMS juga nggak? Saya nggak mau nyakitin perasaan orang tua saya, Mas. Saya ke apotek dulu ya, Mas. Mari, Mas. Mas, salam buat Mas Norman ya. Iya, nanti saya salamin. Semoga cepat sembuh ya Mbak Salsa ya. Makasih, Mas. Nggak taunya Mbak Salsa Bila itu cinta mati sama teacher Norman. Saya sama Ceng Rarang kok nggak kayak gitu ya? Semalam boleh aja kamu menang, Fit. Boleh aja kamu ngeremehin aku dan menghina aku di depan keluarganya Farel. Tapi satu hal yang kamu lupa, Fitri, cinta pertama itu nggak pernah mati. Pagi, Fit. Pagi, Rel. Benar kata kamu, Fit. Cewek disco ini mau nyoba trip baru lagi. Cewek disco? Ya coba kamu lihat aja bajunya. Kayak mau pergi ke diskotik kan? Sayang, aku ke toilet dulu ya. Miss, masih ingat kan kejadian semalam? Waktu kamu ngerengek. Fit, Farel, aku minta maaf ya. Tolong maafin aku. Tolong jangan hukum aku kayak gini. Kayaknya kejadian itu baru beberapa jam yang lalu deh. Tapi kayaknya kamu udah mulai lagi. Dasar nggak tahu malu. Emangnya kenapa sih, Fit? Kamu merasa terintimidasi ya sama baju yang aku pakai? Baju seksi ini bikin kamu takut kehilangan suami kamu? Iya, aku semakin yakin, Miss. Kamu sengaja pakai baju seksi untuk cari perhatian suami aku. Ya ampun, Miss. Walaupun kamu pakai bikini, suami aku gak akan tertarik sama kamu. Rel, aku punya kabar baik buat kamu. Apaan? Miska mau pulang ke rumah? Miska mau resign dari kantor ini? Oh bagus banget. Bukan, Rel. Kamu tahu kan, akhir-akhir ini Miska sering banget pakai baju seksi. Itu karena dia lagi naksir sama seseorang di kantor ini. Yang benar kamu, Fit. Siapa, Miss? Siapa tahu aku bisa bantu comblangin. Rel, jangan salah paham dulu. Aku tuh... Oh, aku tahu. Pasti si Boy kan? Ya soalnya yang single di kantor ini cuman dia doang. Gak apa-apa, Miss. Ya walaupun kamu lebih tua, ya oke lah. Aku doain kamu coba jadian sama dia ya. Terus nikah, terus punya anak lagi. Terus ya cepat pergi dari kehidupan kami berdua. Rel, kamu bisa ke ruangan papi sebentar? Ada klien yang nunggu di sana. Ya, Bi. Kamu berdua nanti ikut meeting ya. Kalian pikir kalian lebih pintar apa? Jangan salah. Sekarang gantian aku yang akan memegang kendali dan mengatur permainan. Lihat aja, dengan semua trik aku, keluarga Farel akan berusaha keras memisahkan kalian berdua. Miss, aku ingetin ya sekali lagi sama kamu.
Jangan coba-coba lagi untuk memanfaatkan kesempatan yang akhirnya jadi senjata makan tuan. Dan kejadian semalam itu adalah pelajaran berharga buat kamu. Takut. Fitri, mendingan kamu urusin aja hidup kamu sendiri. Dan aku urusin hidup aku dan anaknya Farel ini. Miska, aku sama Farel selalu menganggap aku ini tulang rusuknya Farel. Kalau udah jadi satu tubuh, mana mungkin sih bisa dilepasin? Kepedean. Kamu lihat aja nanti. Maaf kalau misalnya saya boleh menyela sebentar. Memang mungkin bukan kapasitas saya sebagai seorang sekretaris untuk ikut memberikan ide. Atas nama cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, tadi di kantor banyak banget kerjaan, jadi aku telat deh. Iya, nggak apa-apa. Ini pasti yang namanya Abel, ya kan? Iya, Tante. Cantik banget, sayang. Kenalin, aku Tante Keila. Mama, ada Tante Kaila. Mama. Iya. Sejak mamanya meninggal, dia ada masalah psikis. Dia nggak bisa nerima kenyataan. Dia ngerasa dia bisa ngeliat mamanya. Aku udah coba jelasin sama dia kalau mamanya udah nggak ada. Cuma mungkin karena dia masih kecil, dia belum mengerti. Abel, mamanya Abel bilang apa tentang Tante Keila? Mama suka sama Tante Kaila. Sekarang Abel bilang sama Mama ya, kalau Tante Keila juga suka sama mamanya Abel. Mama, Tante Kaila juga suka sama Mama. Ya udah, sekarang Tante Keila pesen makanan ya, nanti kita makan bareng-bareng ya. Mas? Gue mau beneran nih. Salsa bilang sakit gara-gara mikirin gue. Malah teacher, ya beneran toh. Masa saya bohong? Mbak Salsa itu sama teacher Norman memang udah cinta mati. Terus harus gimana dong gue nih? Gue datengin dia. Terus bingung gue. Ya iyalah teacher, harus gitu. Emang teacher mau Mbak Salsa itu diseruput sama orang lain? Diseruput? Barangan aja lo. Emang minuman? Lu jangan ngata-ngatain gue dong. Makanya teacher cepat samperin Mbak Salsa. Tuh cincin kan udah kebeli. Tapi gue takut Bemo, gue takut ditolak. Terus gue juga nggak tahu gimana caranya meminta cewek jadi istri, udah lama banget kan. Ya ilah, masa harus saya ajarin saya yang belum pernah nikah sih teacher? Yaudah deh sini. Ini nih, caranya gini. Tapi teacher ngomongnya yang mesra. Nih jongkok gini. Sayang, sampai kapanpun aku tidak akan bisa melupakan dirimu, sayang. Sayang, kamu mau kan menerima cintaku, sayang? Sayang, jawab dong. Kamu mau kan menerima cintaku, sayang? Astaga, gak nyangka ya. Cowok sekeren dan segagah dia, ternyata gay. Ih, homreng ya. Udah gila kali. Mau kok diajak nikah. Bemo, udah. Kita disangka omongan nih. Sayang, jawab dong. Kamu mau kan menerima cintaku? Bemo gila lu, teriak-teriak lagi. Sangka ngomong beneran kita nih. Gimana? Kalau idenya saya rubah, Pak Farel. Saya rasa ini terlalu umum. Karena teh menggambarkan kebersamaan dan kehangatan keluarga. Baik, boleh Pak, boleh. Besok Bapak akan terima revisinya, Pak. Maaf kalau misalnya saya boleh menyela sebentar. Memang
mungkin bukan kapasitas saya sebagai seorang sekretaris untuk ikut memberikan ide. Oh, boleh-boleh saja, Bu. Silakan. Saya rasa setiap kepala boleh mengambil kesimpulan. Jadi begini, Pak. Menurut saya, teh itu kan bagian dari daftar belanja ibu-ibu. Dan biasanya kalau misalnya ibu-ibu belanja, mereka pasti sangat mempertimbangkan hal-hal tertentu dalam memilih produk yang akan mereka beli. Intinya adalah untuk kebaikan keluarga mereka. Itu intinya. Dan saya rasa perlu ditekankan di sini kalau teh Bapak itu sangat baik untuk kesehatan. Biasanya kalau misalnya dilihat dari kesehatan, ibu-ibu akan merasa aman untuk memilihnya. Satu hal lagi, bisa juga ditekankan kalau teh produk Bapak ini sangat baik untuk kecantikan. Saya yakin mereka nggak akan berpikir 2 kali untuk memilihnya, apalagi kaum wanita, Pak. Untuk kecantikan? Bu Fitri, menurut saya kalau seseorang itu sehat, maka aura kecantikannya akan keluar secara sendirinya. Iya kan? Wah, bagus-bagus. Saya setuju sekali. Pak Farel sangat beruntung mempunyai sekretaris seperti dia. Oke, Pak Farel. Saya minta revisinya yang menggabungkan apa yang sudah dibicarakan Ibu Miska. Iya Pak, akan segera kami revisi Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat siang. Selamat siang. Miska, untung ada kamu. Setidaknya kamu sudah menyelamatkan muka kita di depan klien. Makasih, Om. Oke Pak Sony, saya nanti sore ke kantor Bapak. Terima kasih Pak. Rel, tadi pas makan siang aku jalan-jalan ke mall beli baju hamil. Nggak sengaja aku lewat bakery langganan kita dulu. Nih, aku beliin kamu roti pisang coklat. Kamu paling suka kan roti ini? Nggak usah Miss, aku udah kenyang. Makasih ya. Ya kan, bisa dimakan nanti, Rel. Atau enggak aku buatin kamu teh. Roti ini kan paling enak dimakan sama teh anget, ya kan? Miska, suami aku bilang dia udah kenyang. Dia itu habis makan siang sama aku. Lagian gak usah sosok perhatian deh sama suami aku. Maksa banget sih. Apa salahnya sih, Fit? Mendingan kamu lanjutin aja kerja kamu. Lagian juga aku kan gak ganggu kamu. Yang penting kan sesuai dengan kemauan kamu, Fit. Aku nggak akan lagi menginjakan kaki aku di rumah kalian. Apa salahnya sih kalau aku mau ngasih perhatian sama calon ayah dari anak yang di perut aku ini? Kamu singkirin kue itu sekarang, atau aku buang ke tempat sampah? Miss, sudah Miss. Kasih aja kuenya ke orang lain. Aku nggak butuh perhatian kamu, Miss. Ayo dong, Rel. Hargain dikit pemberian aku. Ya, hitung-hitung ini sebagai penebus rasa bersalah aku karena kejadian tadi malam. Ya? Penebus rasa bersalah kamu? Gak mungkin sepele ini, Miss. Kalau kamu mau tebus rasa bersalah kamu, harusnya kamu sadar diri, Miss. Jangan ganggu rumah tangga kami lagi.
Ternyata kamu masih takut juga kehilangan aku, Rel. Bagus deh. Aku gak nyangka kamu akan sepanik ini. Lihat aja, Fit. Suamimu tuh paling gak tahan kalau lihat penderitaan aku. Kita buktiin aja nanti. Ya udah, kita bawa ke guest house aja ya. Astaga, Farel? Miska kenapa? Gak tahu, Pi. Miska tiba-tiba pingsan, Pi. Pi, aku kayaknya nggak bisa ke tempat Pak Sony deh, Pi. Aku mau ngantar Miska dulu, Pi ya. Ya. Ayo cepet, buruan. Al, kayaknya kita nggak fair deh kalau misalkan kita nggak kasih tahu Kayla. Walau bagaimanapun kan, Kayla ibu kandungnya Vinsa. Masa sih anaknya sakit dia nggak dikasih tahu? Mos, aku bilang kan terserah kamu aja sayang. Yang penting itu nggak mengganggu perasaan kamu. Ya silakan aja telepon Kayla. Aduh, Mas. Kayaknya berat banget deh untuk presentasi di kantornya Pak Sony. Kamu nggak boleh kayak gitu dong. Kan udah setengah jalan. Kenapa mesti mundur? Tapi aku nggak tega ninggalin Vinsa. Ya udah kalau gitu, kamu jagain Vinsa di sini, biar aku berangkat yang gantiin kamu aja ya. Jangan, Mos. Yang namanya presentasi udah pasti sampai malam. Mana tega aku membiarkan kamu pergi sendirian terus pulang malam. Iya, aku juga tahu kok. Kamu tuh nggak pernah tega ngelihat perempuan pulang sendirian malam-malam, iya kan? Nyindir yang kemarin. Enggak, aku cuma bercanda, Al. Yaudah, kamu berangkat, Ki. Nanti kamu telat kok. Kamu nggak usah khawatir. Vinsa pasti baik-baik aja kok di sini. Percaya sama aku ya. Ya udah, aku pergi dulu ya. Good luck ya, sayang. Rel, Miska sampai sekarang masih pingsan. Kita bawa ke rumah sakit aja ya. Sekalian dicek sama dokter Hadrian. Kamu nggak mau kan sampai kandungan Miska kenapa-napa? Aduh, gimana nih? Masa ke dokter Hardian? Bisa gawat nih kalau ketahuan aku nggak hamil lagi sekarang. Duh, gimana ya? Iya, Fit, aku setuju, Fit. Sekalian USG aja, Fit ya. Aku pengen mastiin kondisi janinnya. Iya, Rel. Apalagi Miska itu sering sakit, sering pingsan, sering jatuh lagi. Kayak kondisi badannya emang lemah banget. Farel. Kamu udah siuman, Miss? Baru aja kita mau bawa ke dokter Hadrian. Nggak usah, Fit. Jangan. Aku mau pulang aja. Aku cuma pusing doang kok. Miss, mendingan ke dokter Hardian, Miss. Soalnya aku takutnya... Enggak, Rel, nggak usah. Aku mau pulang aja. Yaudah, kita pulang ya. Tapi kalau kamu sakit, kamu bilang ya. Kamu presentasi di kantornya Pak Sony ya. Gantiin si Farel. Baik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kantor ini, Pi. Bram, duduk, Bram. Bram, kamu presentasi di kantornya Pak Sony ya. Gantiin si Farel. Harusnya Farel yang pergi, tapi sekarang dia lagi ngurus Miska sakit. Baik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kantor ini, Pi. Ingat, Bram. Kompetitor kita yang harus diwaspadai sekarang ini bukan lagi Be Smart atau Be Creative, tapi Almus Advertising. Saya paham, Pi. Saya yakin kita pasti akan menang. Mereka kan pemain baru, Pi. Bram, walaupun dia pemain baru, buktinya Farel pernah dikalahkan sama mereka. Papi tenang aja, Pi. Saya kan bukan Farel. Saya akan fight mati-matian untuk mendapatkan proyek ini, Pi.
Oke, Bram. Good luck ya. Permisi. Rel. Aku mau ambilin kamu minum. Rel, kamu di sini aja temenin aku. Fit, tunggu Fit. Sayang, jangan marah dong sayang. Aku juga gak nyangka dia bakal ngelakuin kayak gitu. Sayang, tolong. Kita jangan berantem karena hal kayak gini. Kalau kita dikit-dikit kepanjang ribut, dia yang seneng sayang. Iya juga ya Rel. Dia kan senang banget kalau ngeliat aku cemburu. Ya udah deh, kita masuk aja yuk. Mau ngapain? Udah masuk aja. Miss, aku sama Farah keluar sebentar ya. Kamu mau nitip makanan apa? Aku nggak mau makan apa-apa. Yakin gak mau makan? Nanti tambah sakit loh. Kamu tuh gimana sih, Miss? Kamu tuh udah dewasa. Udah punya anak 1. Sekarang lagi hamil anak kedua. Masa gak bisa sih ngejaga kesehatan badan sendiri? Dikit-dikit pingsan, dikit-dikit capek, dikit-dikit sakit. Sialan, Fitri malah ngeremehin aku. Kalau bahasa Jawanya, orangnya ringkih, rentan penyakit, Miss. Enggak kok. Aku kuat. Tuh buktinya bisa bangun kan? Orang masih sehat juga gak kenapa-napa. Kamu lihat sendiri kan aku nih gak kenapa-napa. Aku tuh gak seringkih yang kamu kira kali. Jadi sebenarnya kamu sehat. Kamu pura-pura sakit. Sama kayak kemarin, pura-pura mau bunuh diri. Ya ampun, Miss. Kamu tuh gak kapok-kapok ya? Kerjaannya ngejebak kita berdua terus. Rel, kayaknya kita harus lebih hati-hati sama perempuan itu. Aktingnya jago loh. Sampai-sampai kita tuh bingung ngebedain kapan dia pura-pura sakit sama beneran sakit. Iya. Saking seringnya pura-pura sampai dia ketipu sendiri. Masa air dikira bensin. Sayang, kita pulang aja yuk. Rel, tunggu Rel. Kamu kok ninggalin aku sih? Kamu gak khawatir sama anak kandung kamu? Khawatir gimana sih, Miss? Tadi kamu sendiri yang teriak ke Fitri kalau kamu sehat. Jadi mendingan aku pulang kan? Makanya kamu jadi orang, jangan sering pura-pura. Orang jadi gak percaya sama kamu. Tenang aja, Miss. Nanti kita kirimin makanan kok. Tapi yang pastinya, kita nggak akan kirim makanan seperti apa makanan yang kamu kirim ke Farah. Yang dari Oma. Yang ada peletnya itu. Kita nggak akan mungkin kok mau ngeracunin kamu. Finza dirawat di rumah sakit, Kay. Apa Mbak? Finza sakit? Sekarang kamu jadi tahu kan? Kalau ngerawat anak itu tidak segampang yang kamu kira. Apalagi anak ini bukan anak kandung kamu. Nadine pernah lihat Mama perutnya dibelit-belit sampai tebel. Nadine cuma kasihan aja sama adik bayi yang ada di perut Mama itu.